cuma nyolong listrik dikit katanya. Tapi malam itu satu blok padam. Dan kadang yang kelihatannya sepele justru bisa bikin makan korban jiwa jatuh. Oke, sebelum perkenalkan, nama gue Baru dan gue mantan napi yang udah 3 kali keluar masuk dari balik jeruji besi itu. Dan kali ini gue gak mau nyalain siapapun. Gue mau ngebongkar satu dosa kecil yang dianggap biasa, yaitu pencurian arus listrik. Biar lo semua tahu dampaknya gak sekecil yang lo kira dan lo bayangkan. Di Indonesia, kasus pencurian arus listrik masih sering terjadi, mulai dari rumah tangga kecil, warung pinggir jalan, sampai dengan pabrik besar. PLN pernah nyata setiap tahun kerugian negara dari kasus ini bisa capai ratusan miliar rupiah. Kadang alasan klasiknya sama, cuma nyambung dikit biar hemat. Tapi yang orang gak sadar, ini bukan cuma soal nyorong arus, tapi soal nyolong keselamatan. Satu sambungan liar bisa bikin konslet, kebakaran, bahkan matinya seseorang. Dan waktu gue masih di lapas Cipinang sana, gue sering ngobrol sama pelaku kayak gini. Mereka bukan maling besar, tapi ngelakuin hal yang sama setiap hari, yaitu nyedot arus PLN pakai kabel tambahan. Modusnya simpel banget, nyambung langsung ke kabel utama PLN yang ada di tiang listrik, atau kadang dibungkus isolasi biar nggak kelihatan. Dan ada juga yang colok ke meteran tetangga lewat plafon yang ada di rumah. Dan ini yang bahaya, kadang bukan pelakunya aja yang kena, tapi satu komplek perumahan tersebut bisa ikut menjadi korban jiwa berikutnya. Dan yang bikin gue miris, banyak korban gak sadar, masyarakat gak sadar, mereka dipakein sambungan ilegal. Jadi pas petugas PLN datang, malah mereka yang disangka nyolong. Ada tagihan itu kemarin dari PLN 12.600.000 sekian pokoknya itu. Nah itu ada surat itu. Lah terus saya itu ya bingung, lah uang saya dari mana saya? Uang saya gitu banyak uang saya sendiri itu sekarang itu ya maaf sekali lagi. Saya hanya bisanya cari makan dengan jualan gorengan. Terus saya harus bayar sakit. Terus saya tuh harus bagaimana? Saya nggak bisa, nggak mampu, Pak. Dan sekarang gue mau kasih lo 5 tips anti standar biar lo nggak jadi korban atau nggak sengaja menjadi pelaku. Yang pertama, lo cek meteran listrik tiap minggu. Kalau tagihan lo tiba-tiba melonjak padahal pemakaiannya sama, bisa jadi ada orang yang nebeng arus listrik lo. Viral, pemilik kontrakan numpang listrik di rumah penyewa sehingga tagihan listrik selalu membengkak. Aksi tak terpuji pemilik kontrakan itu dilakukan tanpa sepengetahuan penyewa sampai kemudian pihak kontrak merasa curiga. Dan yang kedua, jangan pernah izinkan orang luar untuk otak-atik kabel rumah tanpa
ID resmi PLN. Modus kayak gini banyak yang pura-pura teknisi, padahal nyambung ke jalur lo buat keuntungan pribadi mereka. Dan yang ketiga, pakai MCB atau mini circuit breaker tambahan. Kalau ada arus liar, alat ini bakal otomatis matiin daya. Ini tuh kayak alarm kecil buat rumah lo. Dan yang keempat, laporkan segera kalau lihat kabel sembarangan di tiang. Gak usah takut dibilang sok suci. Ini urusannya nyawa, bukan urusan ikut campur. Dan yang terakhir, edukasi anak dan tetangga terdekat lo soal bahaya kabel liar. Kesadaran kecil kayak gini bisa nyelamatin satu kampung. Gue inget banget satu kejadian waktu gue di Cipinang dulu. Ada satu keluarga yang rumahnya kebakar karena kabel nyambung sendiri. Ironisnya, kepala keluarganya bilang, gue cuman mau hemat 50.000 sebulan bang. Tapi malam itu dia kehilangan semuanya. Dan sekarang juga gue kasih sedikit wawasan tentang psikologi kriminal. Dari kacamata pelaku, ini bukan kejahatan besar. Mereka pikir listrik PLN itu milik negara, ya berarti milik rakyat. Padahal logikanya jelas salah total. Pelaku merasa gak nyakitin siapa-siapa, tapi mereka gak sadar efeknya domino jangka panjang. Dan dari sisi korban, banyak yang terlalu percaya sama lingkungan sekitar, gak nyangka bisa dimanfaatkan. Dan alasan kenapa kejahatan ini gak pernah habis, karena kecil dan gak kelihatan efeknya langsung. Tapi hukum gak lihat besar kecilnya, nyolong ya nyolong. Ya udah, intinya gue pernah di dalam bareng orang-orang kayak gini. Mereka cerita awalnya cuma nyolong dikit, lama-lama jadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan jadi budaya, itu yang merusak bangsa. Di dalam penjara, listrik cuma nyala beberapa jam. Dan disitu gue sadar, baru kerasa berharganya sesuatu yang dulu gue remehkan. Dan gue gak nyalain siapapun di sini. Tapi kalau lo denger ini dan masih punya sambungan liar, putuskan sekarang. Karena listrik itu bukan cuma cahaya, tapi juga nyawa buat orang banyak. Kadang kita gak sadar, dosa kecil yang kita anggap gak penting bisa jadi awal dari kehancuran besar. Jadi gue tanya sekarang buat lo semua, lo mau hidup tenang atau terus main di dunia gelap? Ya udah, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, silakan lo share, komen, dan subscribe. Bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan wawasan dunia kriminal dan gak mudah menjadi korban karena ketidaktahuannya. So, sekali lagi nama gue Baron. Sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye guys.